Dalam menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim alaihissalam banyak dihadapkan masalah-masalah besar. Seperti kisahnya dengan Raja Namrud yang diabadikan dalam Al-Quran ini. Sejak lahir, Nabi Ibrahim alaihissalam tinggal di sebuah goa yang jauh dari keramaian penduduk. Hal ini dikarenakan suatu hari Raja Namrud mendapatkan ramalan bahwa ada seorang laki-laki yang lahir dari negerinya yang akan mengalahkannya. Maka dari itu saat Nabi Ibrahim lahir, ayahnya menyembunyikan Nabi Ibrahim kecil di sebuah goa. Ketika beranjak dewasa, Nabi Ibrahim mencoba keluar dari goa dan penasaran dengan kehidupan luar yang sebelumnya belum pernah dilihat. Nabi Ibrahim bingung melihat banyaknya manusia yang menyembah patung. Kemudian ia pun bertanya kepada ayahnya seperti yang tertera dalam Al-Quran. Ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya, "Patung-patung apakah ini yang kamu tekun beribadat kepadanya?" Mereka menjawab, "Kami mendapati bapak-bapak kami menyembahnya." Quran Surat Al-Anbiya ayat 52-53. Nabi Ibrahim alaihissalam pun kebingungan, padahal jelas-jelas menurut Nabi Ibrahim alaihissalam itu tidak lebih hanyalah benda mati. Semakin dewasa, Nabi Ibrahim alaihissalam mulai memikirkan tentang berbagai hal, termasuk batu, matahari, bulan, bintang, dan bahkan patung yang sering dipuja oleh masyarakat. Akhirnya pada suatu saat, beliau menyadari bahwa bintang menghilang saat pagi datang, sedangkan matahari tak terlihat saat senja datang. Awalnya ia bingung siapa yang menciptakan ini semua. Namun lama-lama ia berpikir pasti ada yang menciptakan ini semua. Seperti yang tertera dalam surat Al-An'am tentang Nabi Ibrahim yang mencari Tuhan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan demikianlah kami perlihatkan kepada Ibrahim tanda-tanda keagungan kami yang terdapat di langit dan di bumi. Dan kami memperlihatkannya agar dia termasuk orang yang yakin." Quran Surat Al-An'am ayat 75. Ketika malam telah gelap, dia melihat sebuah bintang lalu dia berkata, "Inilah Tuhanku." Tetapi tatkala bintang itu tenggelam, dia berkata, "Saya tidak suka kepada yang tenggelam." Quran Surat Al-An'am ayat 76. Kemudian tatkala dia melihat bulan terbit, dia berkata, "Inilah Tuhanku." Tetapi setelah bulan itu terbenam, dia berkata, "Sesungguhnya jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk orang yang sesat." Quran Surat Al-An'am ayat 77. Kemudian tatkala ia melihat matahari terbit, dia berkata, "Inilah Tuhanku, ini yang lebih besar." Maka tatkala matahari itu terbenam, dia berkata, "Hai kaumku, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan." Quran Surat Al-An'am ayat 78. Sampai akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam menyadari bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan semuanya, bukan berhala yang banyak disembah oleh banyak masyarakat saat itu, termasuk Raja Namrud. Saat itu juga Nabi Ibrahim alaihissalam berpikir untuk menghancurkan berhala-berhala yang dijadikan Tuhan oleh mereka. Dilansir dari Occasion.com, menurut penuturan Ustadz Rizky Nugroho, suatu ketika Raja Namrud bersama rakyatnya pergi meninggalkan negeri. Namun Nabi Ibrahim alaihissalam mengaku kalau ia sedang sakit dan tidak ikut pergi. Di saat itulah Nabi Ibrahim alaihissalam memanfaatkan kesempatan tersebut dengan menghancurkan berhala yang dianggap sebagai Tuhan. Seperti dalam surat Al-Anbiya ayat 57 yang berbunyi, "Demi Allah, sesungguhnya aku akan melakukan tipu daya terhadap berhala-berhalamu sesudah kamu pergi meninggalkannya." Quran Surat Al-Anbiya ayat 57. Nabi Ibrahim alaihissalam menghancurkan 72 berhala dan menyisakan satu berhala yang paling besar. Pada patung yang paling besar itu, Nabi Ibrahim alaihissalam meletakkan kapak yang digunakan untuk menghancurkan berhala lain di lehernya. Saat Raja Namrud dan pengikutnya datang, mereka kaget dan sangat marah melihat patung yang mereka sembah hancur berantakan. Saat itu Raja Namrud bertanya kepada Ibrahim, siapa yang berani melakukan hal itu? Namun Nabi Ibrahim alaihissalam malah menyuruh mereka bertanya pada berhala yang paling besar itu, karena ia satu-satunya yang memegang kapak. Tapi mendengar hal itu, Raja Namrud malah marah dan bilang mana mungkin patung bisa diajak berbicara. Dengan lantang Nabi Ibrahim alaihissalam menjawab, jika patung yang tak dapat bicara dan bergerak, mengapa dijadikan Tuhan dan harus disembah? Seperti yang tertulis dalam Al-Quran saat Nabi Ibrahim alaihissalam berbicara kepada Raja Namrud dan kaumnya.
Berkata Ibrahim, apakah berhala-berhala itu mendengar doamu sewaktu kamu berdoa kepadanya? Atau dapatkah mereka memberi manfaat kepadamu atau memberi mudarat? Mereka menjawab, bukan karena itu. Sebenarnya kami mendapati nenek moyang kami berbuat demikian. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 72-74. Mendengar jawaban Nabi Ibrahim alaihissalam, sang raja dan masyarakat pun terdiam sejenak. Selain itu, Raja Namrud dan pengikutnya pun tak bisa membantah. Tapi Raja Namrud memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk ditangkap dan dibakar hidup-hidup. Namun setelah api itu padam, Nabi Ibrahim alaihissalam masih segar bugar dan tidak mengalami luka sedikit pun. Itulah yang menjadi mukjizat Nabi Ibrahim alaihissalam yang tidak mempan dibakar. Wallahu a'lam.